Hidup manusia lebih dari sekadar pengalaman fisik. Di balik tubuh yang bisa kita lihat dan sentuh, ada dunia yang lebih dalam, lapisan demi lapisan realitas yang membentuk keberadaan kita. Setiap lapisan ini berfungsi sebagai jembatan antara yang terlihat dan yang tak kasat mata, antara yang sementara dan yang abadi. Untuk benar-benar memahami diri sendiri dan hidup dalam keseimbangan, kita perlu mengenali dan menyelaraskan keempat lapisan ini: tubuh fisik, tubuh emosional, tubuh mental, dan tubuh spiritual. 1. Tubuh fisik, bumi, fondasi kehidupan di dunia nyata. Tubuh fisik adalah wadah pertama yang kita kenali dalam perjalanan hidup ini. Seperti bumi yang menopang kehidupan, tubuh kita menjadi dasar bagi segala aktivitas, pengalaman, dan pertumbuhan. Kesehatannya menentukan sejauh mana kita dapat bergerak, bertindak, dan merasakan dunia dengan penuh kesadaran. Namun, seringkali tubuh dianggap sekadar alat, bukan sebagai refleksi dari keseimbangan dalam diri. Ketika kita mengabaikan kebutuhan dasar, nutrisi yang baik, tidur yang cukup, dan gerakan yang teratur, tubuh mulai mengirimkan sinyal peringatan, kelelahan, nyeri, penyakit. Tubuh tidak pernah berbohong, ia mencerminkan hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika kita memperlakukannya dengan hormat dan perhatian, ia menjadi instrumen yang lebih kuat untuk menyalurkan energi kehidupan. 2. Tubuh emosional, air, arus energi yang mengalir. Jika tubuh fisik adalah bumi yang kokoh, tubuh emosional adalah air yang terus bergerak. Emosi adalah energi dalam gerakan. Ia bisa mengalir dengan harmoni atau terjebak dalam pusaran yang menghancurkan. Air yang jernih mencerminkan keseimbangan, sedangkan air yang keruh menunjukkan luka yang belum disembuhkan. Kita sering kali tidak menyadari bagaimana emosi yang terpendam mengendalikan hidup. Trauma masa lalu yang belum dilepaskan bisa menciptakan ketakutan yang terus membayangi. Amarah yang tidak diolah bisa berubah menjadi ledakan atau racun yang merusak dari dalam. Tetapi, ketika kita belajar merasakan dan memahami emosi tanpa terjebak di dalamnya, tubuh emosional menjadi alat yang kuat untuk transformasi. Seperti sungai yang mengalir, kita bisa membiarkan emosi datang dan pergi tanpa harus terseret olehnya. 3. Tubuh mental, udara, angin yang membentuk persepsi. Udara tidak terlihat, tetapi pengaruhnya begitu nyata. Begitu pula dengan pikiran kita, mereka membentuk cara kita memandang dunia, menentukan keputusan yang kita buat, dan membangun realitas yang kita alami. Namun, pikiran seringkali menjadi penjara yang kita ciptakan sendiri. Keyakinan yang terbentuk sejak kecil bisa membatasi potensi kita. Kata-kata yang kita ulang dalam batin bisa menjadi doa yang tanpa sadar kita wujudkan. Pikiran yang penuh dengan kecemasan dan keraguan menciptakan realitas yang penuh ketidakpastian. Ketika kita belajar menyaring pikiran, memilih mana yang mendukung pertumbuhan dan mana yang harus dilepaskan, tubuh mental menjadi sekutu yang luar biasa. Dengan mengubah cara berpikir, kita mengubah cara melihat dunia, dan dengan mengubah cara melihat dunia, kita mengubah hidup kita. 4. Tubuh spiritual, api, cahaya yang menuntun. Api adalah simbol transformasi, dan tubuh spiritual adalah api yang membakar keterbatasan, membimbing kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah lapisan yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, entah itu disebut Tuhan, semesta, atau kesadaran murni. Ketika tubuh spiritual terabaikan, hidup terasa hampa. Kita bisa memiliki segalanya, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Koneksi dengan energi yang lebih tinggi memberikan makna dalam perjalanan hidup. Saat kita menyadari bahwa kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual, perspektif kita berubah. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutan, karena kita tahu ada sesuatu yang lebih besar yang selalu membimbing. Keempat lapisan ini bukan entitas yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang terus berinteraksi. Tubuh fisik memberi kita kekuatan untuk bertindak. Tubuh emosional memberi kita kedalaman dalam merasakan. Tubuh mental memberi kita kejernihan dalam berpikir.
dan tubuh spiritual memberi kita makna dalam hidup. Ketika keempatnya selaras, kita tidak hanya hidup, kita benar-benar hadir dalam kehidupan. Kehidupan adalah tarian antara keseimbangan dan kekacauan. Ketika keempat lapisan diri, fisik, emosional, mental, dan spiritual, berada dalam harmoni, hidup mengalir dengan mudah. Keputusan terasa lebih jelas, tantangan dihadapi dengan ketenangan, dan keberlimpahan hadir secara alami. Namun, begitu satu saja dari keempat tubuh ini terganggu, kehidupan mulai terasa berat. Konflik muncul, pola negatif berulang, dan segala usaha untuk maju tampak sia-sia. Ketidakseimbangan bukan sekadar masalah fisik atau emosional, melainkan sebuah peringatan bahwa ada sesuatu dalam diri yang belum terselaraskan. Seperti sebuah orkestra, jika satu alat musik keluar dari nada, seluruh melodi menjadi sumbang. Konflik terbesar bukanlah yang terjadi dengan dunia luar, tetapi yang berkecamuk di dalam diri sendiri. Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu tetapi merasa takut untuk melangkah? Pernahkah hatimu mengatakan satu hal, sementara pikiranmu mengatakan yang lain? Itulah tanda bahwa tubuh emosional dan mental tidak selaras. Ketika tubuh fisik menginginkan istirahat tetapi pikiran terus memaksakan produktivitas, kelelahan pun muncul. Ketika hati merindukan kedamaian tetapi ego terus mencari validasi dari luar, keresahan pun terjadi. Konflik internal ini bisa membuat seseorang merasa terjebak, seakan berjalan di tempat tanpa arah yang jelas. Namun, konflik bukanlah musuh. Ia adalah pesan. Ia memberitahu kita bagian mana dari diri yang butuh perhatian dan penyembuhan. Dengan mendengar konflik, kita bisa menemukan jalan untuk menyatukan kembali bagian diri yang terpecah. Pernahkah kamu merasa menghadapi situasi yang sama berulang kali? Hubungan yang selalu berakhir dengan cara yang sama, masalah keuangan yang terus datang, atau rasa tidak percaya diri yang muncul di setiap kesempatan baru. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola yang muncul akibat ketidakseimbangan dalam diri. Ketika tubuh emosional menyimpan trauma yang belum disembuhkan, ia akan menciptakan situasi yang mirip agar kita bisa belajar darinya. Jika kita terus menarik hubungan yang menyakitkan, mungkin ada luka batin yang belum tersentuh. Jika kita selalu mengalami kegagalan yang sama, mungkin ada keyakinan batin yang mengatakan kita tidak pantas untuk berhasil. Pola-pola ini seperti bayangan yang mengikuti kita, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk disadari dan diubah. Dengan mengenali pola yang berulang, kita bisa menemukan akar masalahnya dan membebaskan diri dari siklus yang melelahkan. Banyak orang berusaha menarik impian mereka ke dalam kenyataan, tetapi mengapa seringkali hasilnya tidak sesuai harapan? Rahasianya terletak pada ketidakseimbangan antara keempat tubuh. Seseorang bisa memiliki visi yang jelas, tubuh mental, tentang kehidupan yang diinginkan, tetapi jika ada trauma emosional yang belum terselesaikan, tubuh emosional, impian itu sulit terwujud. Jika tubuh fisik tidak diberi energi yang cukup, bagaimana ia bisa bertindak dengan maksimal? Jika tubuh spiritual terabaikan, bagaimana kita bisa terhubung dengan aliran kehidupan yang lebih besar? Manifestasi bukan hanya tentang berpikir positif atau mengucapkan afirmasi. Ia adalah tentang keselarasan antara pikiran, emosi, tubuh, dan jiwa. Hanya ketika keempatnya bekerja dalam harmoni, keinginan bisa berubah menjadi kenyataan dengan mudah. Ketidakseimbangan adalah panggilan untuk kembali ke pusat diri. Ia bukan hukuman, melainkan undangan untuk bertumbuh. Ketika kita menyadari konflik internal, pola berulang, dan hambatan dalam manifestasi, kita memiliki kesempatan untuk menyembuhkan dan menyelaraskan diri kembali. Dalam keseimbangan, hidup terasa lebih ringan, keputusan menjadi lebih jelas. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada faktor eksternal. Kita tidak hanya hidup, tetapi benar-benar mengalami kehidupan dalam aliran yang selaras. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, pikiran, emosi, tubuh, dan bahkan pengalaman hidup. Energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Sama seperti api yang bisa mengubah kayu menjadi abu, atau air yang bisa menguap menjadi uap,
energi dalam diri kita juga bisa ditransmutasikan. Banyak orang terjebak dalam energi lama, keyakinan yang membatasi, emosi yang belum terselesaikan, kebiasaan yang melemahkan. Namun, kabar baiknya adalah kita tidak perlu selamanya terjebak dalam keadaan itu. Dengan memahami dan mengarahkan energi kita, hidup bisa berubah secara drastis. Proses transmutasi energi bukan sekadar perubahan pikiran, tetapi transformasi yang menyentuh keempat lapisan diri: mental, emosional, fisik, dan spiritual. 1. Mental body, udara. Mereprogram keyakinan yang membatasi. Pikiran adalah arsitek realitas. Apa yang kita yakini, itulah yang kita alami. Namun, banyak keyakinan yang tertanam dalam diri sejak kecil tanpa kita sadari. Aku tidak cukup baik. Hidup itu sulit. Cinta selalu menyakitkan. Keyakinan seperti ini bekerja seperti program dalam komputer, menentukan bagaimana kita merespons dunia. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus mengganti program lama dengan yang baru. Prosesnya dimulai dengan kesadaran, menjadi saksi atas pikiran kita sendiri. Lalu, tantang keyakinan lama. Apakah ini benar? Dari mana aku mendapat keyakinan ini?